Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, ya. Setelah sekian lama menikah dengan istri pertamanya Sarah, puluhan tahun, mungkin 50-an tahun, tidak punya anak. Sementara Sarah punya seorang pembantu yang baik, yang soleh, yang bernama Hajar. Maka Sarah karena sayang kepada suaminya, maka dia pun menghadiahkan pembantunya Hajar tersebut kepada suaminya untuk dinikahi. Dengan harapan dengan menikah dengan pembantunya akan punya anak. Dia sayang sama suaminya. Sehingga pembantunya yang sudah bersama mereka sekitar 50-an tahun atau puluhan tahun diberikan kepada suaminya. Dinikahilah oleh Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah, tujuan tersebut, niat baik Sarah, dikabulkan oleh Allah. Ternyata Hajar punya anak. Hajar punya anak yaitu Ismail. Ketika Hajar, istri kedua tersebut, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri pertama, maka timbullah kecemburuan. Dan ini perkara yang sangat normali, sesuatu yang sangat alami bagi seorang wanita, meskipun dia sangat soleha, dia sangat bertakwa, dan tidak ada yang ragu tentang ketakwaan Sarah. Ya, dan ini bukan bahasan kita, tapi dia sangat wanita yang sangat soleha, sangat bertakwa, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung dikabulkan. Subhanallah, ketika madunya memiliki seorang anak dan dia tidak punya, timbullah kecemburuan dari Sarah sehingga dia berniat untuk melukai Hajar. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Hajar. Tetapi disuruh pergi bawa jauh. Ini sekedar sebab yang membuat Allah menyuruh Ibrahim untuk membawa Hajar ke tempat yang sangat jauh. Dari negeri Syam ke kota Mekah, ke Hijaz, yang jaraknya bisa 1000 kilo lebih, mungkin 1500-an kilo. Ya, karena dari Syam ke Madinah saja sekitar 800-an kilo, dari Madinah ke Mekah 400 kilo, ya, sekitar 1200 kilo, 1300 kilo. Dia harus bawa istri dan anaknya tersebut menjauh, sangat jauh. Maka berangkatlah Ibrahim dengan istrinya Hajar yang sangat dia cintai, dengan anak pertamanya sematawayang yang baru lahir, yang dia nantikan selama sekitar 50 tahun atau 60 tahun baru lahir. Maka diuji untuk berpisah dari kedua orang yang sangat dia cintai tersebut. Ini ujian tersendiri bagi Ibrahim. Maka dia bawalah Hajar dan Ismail sampai di Mekah, di sebuah lembah. Ketika itu tidak ada yang tinggal di situ. Lembah yang kering, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia yang tinggal di situ. Kemudian dia letakkan di suatu lembah tersebut, letakkan istrinya sama anaknya Ismail sambil diberi bekal 2 kantong, 1 kantong berisi korma, 1 kantong berisi air minum. Kemudian dia melangkahkan kaki balik menuju ke negeri Syam. Ketika dia berjalan menuju ke negeri Syam, maka dikejarlah oleh sang istri Hajar. Kita fokus pada Hajar, ya, Hajar, karena ujian yang akan kita sampaikan ini berkaitan dengan Hajar, sang wanita yang menghadapi ujian yang sangat berat. Bayangkan, tentu Hajar sudah bersedih sejak berjalan dari Syam menuju ke Mekah, 1200 kilo, 1200 kilo. Perjalanan yang penuh dengan kesedihan. Ya. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika diletakkan di situ, kemudian dia taruh bekal, kemudian Ibrahim pergi, maka dikejar oleh Hajar. Ibrahim pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dan ini bukan kebiasaan Ibrahim. Ibrahim adalah suami yang sangat soleh, yang sangat baik. Allah ceritakan, mengabadikan bagaimananya dia memuliakan tamu. Ya, tamu datang yang tidak dia kenal, dia muliakan, dia potong sapi, dia hidangkan. Kalau sama tamu saja dia baiknya luar biasa, apalagi kepada istrinya. Apalagi istrinya ini adalah ibu anaknya. Ibu anaknya yang pertama yang dia nantikan, anak ini puluhan tahun baru kemudian bisa dia punya anak. Tentu dia sangat sayang luar biasa. Tetapi Ibrahim menunjukkan sikap yang aneh. Alaihissalam. Dia taruh anak istrinya, kemudian jalan pergi tanpa ngomong apa-apa, tanpa berpesan apa-apa, dia tinggalkan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar pun mengejar Ibrahim. Dia heran lihat suaminya. Dia berkata, "Ya Ibrahim, atutrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi syai' wala ins." Ya. Wala syai' ya Ibrahim. Kau tinggalkan aku dan putramu di lembah yang gersang seperti ini. Tidak ada tumbuhan dan juga tidak ada manusia sama sekali. Kau tinggalkan aku, ada apa gerangan? Ibrahim alaihissalam tidak menoleh, dia terus melanjutkan perjalanannya. Maka Hajar mengejar lagi, dia panggil lagi suaminya. Ibrahim dengar, tapi dia tidak
membalikkan, menolehkan wajahnya sama sekali kepada istri yang sangat dia cintai. Dia tidak menolehkan wajahnya sama sekali kepada anak sematawayang yang sangat dia cintai. Dia tetap tegar menjalankan perintah Allah. Tidak balik. Maka Hajar mengulangi pertanyaannya. Ya Ibrahim, wahai suamiku, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi ins wala syai'. Wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku dan anakmu di lembah yang gersang seperti ini, tidak ada apapun, tidak ada manusia, tidak satu pun, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia. Ibrahim tetap tidak bergeming, dia melanjutkan perjalanannya. Ya, kita enggak tahu apa yang berkecamuk dalam hatinya, tapi dia terus berjalan. Dia terus berjalan, kemudian Hajar bertanya ketiga kali. Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi ins wala syai'. Kau meninggalkan kami, istrimu dan putramu di lembah seperti ini. Tidak ada air minum, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang, tidak ada manusia. Tidak ada hewan, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada yang mau tinggal di situ, di Mekah. Gersang sama sekali. Ibrahim tidak menjawab. Saat itu Hajar faham bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya untuk meyakinkan. Allahul ladzi amaraka bihadza? Wahai suamiku, Allahkah yang perintah engkau melakukan ini semua? Kata Ibrahim, "Na'am, benar." Ketika Ibrahim mengatakan na'am benar, apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka Ibrahim pun pergi. Hajar pun kembali menuju anaknya yang dia letakkan bersendirian di suatu lembah. Ternyata Ibrahim sayang sama ada istrinya, tapi dia tidak ingin balik muka. Dia kalau dia balik mungkin dia juga sedih, dia mungkin bisa berubah pikiran. Dan juga kalau dia balik muka mungkin anak istrinya tidak kuat melihat wajahnya lagi, kesedihan semakin bertambah. Intinya dia jalan terus. Tapi ketika dia sudah semakin jauh sampai pada suatu saniyah semacam bukit, haitsu la yarawnahu, tatkala anak istrinya sudah tidak lihat lagi dia, maka dia balik. Dia balik menghadap anak istrinya, menghadap Ka'bah. Ka'bah belum ada, tapi lokasi bangunan Ka'bah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, baru dia berdoa. Kalau dia berdoa ini di hadapan istrinya, mungkin istrinya nangis luar biasa. Tapi dia tidak ingin istrinya lihat. Dia tidak ingin anak istrinya lihat, maka dia pun setelah tepat yang jauh, maka dia angkat kedua tangannya, dia berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan seterusnya. Dia mengatakan, ya Allah, ya, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Ini negeri belum ada penghuninya. Tapi dia sudah berdoa karena anaknya akan tinggal sini. Ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Gimana anaknya ditinggal? Ada hewan, ada apa, enggak tahu dia. Pertama, berikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian berkata, ya Allah, ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Rabbku, aku meletakkan putraku di sini. Biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah tidak ada tumbuhan sama sekali. Allah tahu, tapi Ibrahim nyatakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Tidak ada lain ya Allah kecuali memenuhi perintahmu agar mereka mendirikan salat di sini. Di sini belum ada ibadah yang benar di Mekah. Ya. Agar mereka mendirikan salat di sini, ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepada mereka minas thamarat, dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Subhanallah, tidak ada di situ, tidak ada pohon sama sekali. Tapi Ibrahim berdoa. Dia berdoa, dan subhanallah Mekah sekarang yujba ilaihi thamarat, datanglah buah-buahan meskipun tidak ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam, tapi buah-buahan ada selalu di Mekah, ya. Berdoa Ibrahim. Kemudian Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku jadikan mereka penegak salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb kami, kabulkanlah doaku. Dia berdoa, setelah itu dia berdoa, dia pun berjalan meninggalkan Hajar dan putranya. Dan Hajar ketika tahu suaminya perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak, ya apa yang tidak, ya sudah, dia mau apa lagi? Ini keputusan Allah yang berat. Tapi keputusan Allah, dan Allah tidak memutuskan kecuali yang terbaik. Dia pasti yakin akan hal itu karena dia adalah didikan suaminya.
Ibrahim alaihissalam sang nabi, ya. Maka dia balik ke lembah, maka dia berdua bersama putranya Ismail. Saya tidak bisa bayangkan, ya, ujian seberat itu dihadapi oleh seorang wanita, ya. Ini suaminya bukan dekat-dekat bisa ditelepon di WhatsApp bisa, enggak, ini 1.300 kilo. Mau ketemu bagaimana, ya? Hal yang sangat berat, seakan-akan sudah enggak ada asa sama sekali, enggak ada harapan sama sekali. Ya. Maka ketika itu dia hanya bersama putranya Ismail yang masih kecil, maka dia makan korma, dia minum air yang ada, dia susui anaknya. Terus sampai akhirnya korma habis, kemudian air juga habis. Ketika korma habis dan air juga habis, maka air susu ibunya juga, air susunya juga habis. Sehingga dia tidak bisa lagi menyusui Ismail. Ketika air susu sudah mampet, tidak keluar lagi karena asupan makanan sudah tidak ada, ya dia pun kelaparan, apalagi anaknya. Maka Ismail mulai menangis. Ya, mulai menangis. Kemudian dalam hadis disebutkan Ismail mulai menggeliat kesakitan. Menggeliat kesakitan karena meronta-ronta kesakitan. Subhanallah, ya, ini ujian sangat berat. Suami tidak ada, enggak ada yang dimintai tolong, keluarga, kakak, adik, semuanya tidak ada. Semuanya tidak ada. Hajar orang Mesir, ya. Orang Mesir ini semua tidak ada yang bisa mintai tolong. Maka kemudian Hajar pun tidak putus asa. Dia sudah punya patokan, kunci yang dia miliki ketika dia ngomong sama Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, Allah yang perintahkan kau begini, idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami. Itu yang dia yakini. Maka dia tidak kuasa melihat putranya yang menangis-nangis, meronta-ronta, maka dia pun segera berusaha. Dia cari, apa yang dia cari? Ada bantuan. Untuk melihat bantuan dia harus cari tempat yang tinggi. Cari posisi yang tinggi. Maka dia pun pergi menuju ke sofa. Kita tahu jarak ke sofa enggak terlalu jauh, ya. Ka'bah ke sofa enggak terlalu jauh. Maka dia pun naik ke bukit sofa. Kemudian dia melihat ke kanan ke kiri, adakah bantuan, adakah manusia, adakah seseorang, ya. Dia lihat ke kanan ke kiri tidak ada, kemudian dia turun. Ketika dia turun, dia melewati lembah yang agak landai sehingga dia pun akhirnya berlari dengan cepat. Makanya kita disuruh sa'i. Agak cepat. Setelah itu, kemudian dia jalan lagi menuju Marwa. Sampai di Marwa, dia lihat lagi ke atas, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang, ke depan, tidak ada. Dia turun lagi. Dia tidak putus asa, dia kelaparan. Tapi dia punya keyakinan, idzan la yudayyi'una, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia turun lagi, begitu melewati daerah landai juga dia turun lagi cepat, kemudian naik ke sofa. Dan itu terus dilakukan sampai 7 kali. Ketika Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi menceritakan tentang Hajar yang berusaha dengan sedemikian rupa dengan tidak ada putus asa. Nabi berkata, "Wa dzalika sa'yun nasil yaum." Itulah sebab kenapa manusia melakukan sa'i pada hari ini. Untuk mengenang bagaimana perjuangan Hajar yang menghadapi problematika yang sangat besar. Tapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha, dia tidak putus asa. Dia tidak mengatakan saya nongkrong aja di bawah, kalau Allah mematikan saya mati, kalau Allah berikan bantuan beri bantuan. Enggak, dia berusaha. Dia pergi dan itu dalam kondisi lapar, ya. Sampai air susu enggak bisa keluar lagi. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi gelisah, anaknya nangis. Dia tinggalkan anaknya bukan dalam kondisi lagi tidur, dalam kondisi nangis. Dalam kondisi meronta-ronta. Kemudian dia naik di atas bukit sofa, kemudian dia lihat kanan kiri enggak ada. Dia turun lagi, saya enggak tahu bagaimana apa yang berkecamuk dalam hatinya. Ya, sampai ke Marwah, sampai ke sofa, sampai ke 7, ketika sampai di Marwah, tiba-tiba dia mendengar suara. Fatasamma'at, dia mulai mendengar dengan suara apa ini. Sampai dia berkata kepada dirinya, "Sohin, diam kamu, diam, jangan ngomong, dengar ada suara." Dan dia yakin ada suara, dia berkata, "Qad asma'ta, kau telah memperdengarkan dirimu. Wahai sumber suara, in kana indaka giwath, kalau kau punya pertolongan, tolonglah aku." Maka ketika itu dia lihat-lihat ternyata ada malaikat Jibril datang. Ternyata yang sumber suara tadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril datang menuju ke Ismail, kemudian malaikat Jibril memukulkan dengan sayapnya atau bi'aqibihi atau dengan tumitnya tanah di sekitar Ismail, maka keluarlah air Zam-Zam. Maka Hajar kemudian segera menuju air Zam-Zam tersebut, sementara air Zam-Zam yafur, keluar dari tanah. Maka dia takut air ini bakalan habis, keluar terus habis. Dia enggak tahu ini air bagaimana ceritanya.
Maka faja'ala tuhawwidhuhu, maka dia pun mulai membendung air tersebut. Dia bendung agar air tadi tidak meluber dan kemudian habis. Kemudian dia bendung, jadilah air tersebut tertahan. Nabi SAW mengomentari perbuatan Hajar. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu umma Ismail, lau tarakat zamzam lakana ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, itu Hajar. Seandainya dia tidak bendung itu air, ini air akan keluar jadi mungkin sungai yang ada di kota Mekah. Tapi dengan hikmahnya Allah berikan keajaiban air tersebut yang tidak pernah habis sejak zaman dahulu sampai sekarang, sementara airnya terus diambil dan selalu bersih, kemudian dibagi-bagikan di jemaah haji, jemaah umrah, dibagikan bahkan di kota-kota ya. Sebagian saya ke Riyadh juga, saya pernah ke Riyadh juga ada air Zam-Zam ini belum di Madinah, orang bisa ngambil setiap saat gratis, minum di dalam Masjid Nabawi atau ngantri ngambil gratis. Saya dulu juga suka ngantri, ngambil buat bawa ke rumah ya, bergalon-galon bawa pulang gratis ya. Dan itu semua kisahnya adalah tentang kisah Hajar. Nah, di sini kita ingin berhenti sebentar, kita merenungkan tentang bagaimana cara Hajar menghadapi problematika yang sangat berat. Kita bisa bayangkan dia ditinggal oleh suami, kemudian anaknya kelaparan, kemudian di lembah yang kering, tidak ada manusia sama sekali, gersang, kemudian entah tidak ada yang bisa dikontak sama sekali. Tapi dia yakin bahwasanya Allah akan menolong. Disinilah saya rasa kiat yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ketika menghadapi masalah apapun, tawakal. Tawakal. Ini yang kalimat yang mudah diucapkan, tapi sangat berat untuk dikerjakan. Tawakal. Kata Allah, "Ma yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Ya, cukuplah baginya. Tawakal ya adalah menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah menggantungkan hati murni 100% kepada Allah, tidak menggantungkan kepada sebab apapun. Tidak menggantungkan hati berharap kepada manusia, kepada kalau kita bicara masalah pandemi, kepada bos, kepada dokter, kepada hati benar-benar serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ini tawakal yang benar. 100% serahkan kepada Allah. Tidak boleh dibagi. 90% untuk Allah, 10% untuk dokter misalnya, 10% untuk suami, enggak, 100% untuk Allah. Nah, yang kedua yang disebut ikhtiar. Ikhtiar ini kita berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Lihat Hajar, usahanya maksimal. Dia 7 kali, capek loh, jauh itu ya berapa, 700 meter lah kira-kira. Satu dengan jarak yang antara Safa dan Marwah. Cukup jauh. Kita aja kalau umroh capek loh. Kita pun jalan. Bagi Hajar dalam kondisi berlari, dalam kondisi lapar. Ya. Tentu berat baginya. Artinya dia usahanya maksimal ke sana kemana. Seandainya mungkin sampai 20 kali tidak ketemu, dia tidak akan berhenti. Cuma Allah mentakdirkan dia berhenti pada putaran ke-7. Ya. Dan dia terus berusaha. Itu namanya ikhtiar. Ya, namanya tawakal yang benar adalah menggabungkan di antara keduanya. Kita tahu ini pelajaran bagi kita ketika seluruh pintu sebab tertutup, ya, maka pintu langit tidak akan pernah tertutup. Pintu langit tidak akan pernah tertutup. Tinggal kita mainkan hati kita, tawakal kita harus tinggi. Ya. Kapan kita ada ketergantungan kepada manusia sedikit pun, sebab sedikit pun, maka tawakal kita lemah. Tawakal kita lemah dan tawakal ibadah yang agung. Makanya di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Siapa orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab? Tidak diadab, tidak dihisab, langsung nyelonong masuk surga. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi menyebutkan sifat mereka bertawakal kepada Rabb mereka.